Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Benny. Benny adalah anak yang ceria dan penuh semangat, selalu membuat orang di sekelilingnya tersenyum. Namun, nasib berkata lain. Benny mengalami kecelakaan. Saat sedang bermain di dekat tebing, Benny terpeleset dan jatuh ke jurang. Tak ada yang melihat kejadian itu, dan Benny hilang tanpa jejak. Desa diliputi kesedihan, dan pencarian intensif dilakukan selama berhari-hari. 7 hari kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Saat warga sedang bersedih di pemakaman desa, terdengar suara tangisan anak-anak di dekat kuburan Benny. Warga berhamburan menuju sumber suara dan terkejut melihat kuburan Benny terbuka, dan di dalamnya terdapat Benny yang masih hidup. Benny terlihat lemah dan kotor, namun matanya bersinar dengan kesukaan. Dia bercerita tentang petualangan luarnya biasa. "Aku tidur di rumah kucing raksasa. Dia memberiku susu dan kasih sayang," ujar Benny dengan polos, sambil menunjuk ke arah seekor kucing besar yang sedang tidur di bawah pohon. Warga desa tercengang. Mereka tak mengerti bagaimana Benny bisa hidup kembali setelah terkubur selama 7 hari. Mereka beranggapan bahwa Benny telah mendapatkan berkat dari makhluk gaib. Sejak hari itu, Benny menjadi terkenal di seluruh desa. Orang-orang datang dari desa, tetangga untuk mengunjunginya dan mendengarkan kisah petualangannya. Benny selalu bercerita dengan senyum yang ceria tentang kucing raksasa dan kehidupan di alam gaib. Benny tak pernah merasa takut atau sedih dengan pengalamannya. Dia justru merasa bahagia karena dia bisa bertemu dengan makhluk-makhluk luar biasa dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Kisah Benny menjadi legenda di desa itu. Cerita tentang anak yang terkubur 7 hari dan hidup kembali menjadi pengingat bahwa keajaiban dapat terjadi kapan saja. Namun, yang paling mengharukan adalah semangat dan kebahagiaan Benny. Dia mengajarkan warga desa untuk tetap berharap dan menikmati kehidupan dengan sepenuh hati, bahkan dalam keadaan yang sulit. Benny, anak yang ceria dan penuh semangat, menjadi pusat perhatian di desa. Rumahnya tak pernah sepi dari pengunjung, dari anak-anak seusianya yang ingin mendengar kisah kucing raksasa, hingga orang tua yang berharap dapat merasakan sedikit keajaiban dari Benny. Namun, kehidupan Benny tak selalu berjalan lancar. Kejadian mengerikan itu meninggalkan bekas di hati orang tuanya. Ibunya, Ibu Lina, selalu menempel pada Benny, tak ingin melepaskan pegangannya selama 1 menit pun. Ayahnya, Pak Jono, terlihat lebih pendiam dan sering menatap langit dengan tatapan sendu, seolah masih tak percaya dengan keajaiban yang terjadi pada Benny. Benny mencoba menenangkan orang tuanya. "Mama, Papa, aku baik-baik saja. Aku tidak takut. Aku senang bisa bertemu dengan kucing raksasa," ujar Benny dengan senyum yang menawan. Benny tak pernah menjelaskan bagaimana dia bisa hidup kembali. Dia berkata bahwa kucing raksasa itu telah menolongnya dan membawanya kembali ke dunia. Warga desa menanggapi cerita Benny dengan penuh kekaguman dan ketakjuban. Namun, seiring waktu, Benny mulai merasa terbebani dengan perhatian yang berlebihan. Dia ingin bermain seperti anak-anak lainnya, ingin berlari dan bermain di sawah. Namun ibunya selalu menahannya. "Mama, aku ingin bermain di sawah," rengek Benny pada ibunya. "Tidak, Benny. Mama takut kamu terjatuh lagi," jawab Ibu Lina dengan nada yang cemas. Benny merasa sedih. Dia ingin menikmati masa anak-anaknya seperti anak-anak lainnya. Namun ibunya tak ingin melepaskannya. Suatu hari, Benny bertemu dengan kucing besar yang sering dia lihat di dekat kuburannya. Kucing itu berwarna hitam legam dengan mata yang bersinar hijau keemasan. "Halo," sapa Benny dengan senyum. "Kau kucing raksasa yang menolongku, kan?" Kucing itu mengangguk perlahan. "Aku ingin bermain di sawah," kata Benny. "Tapi Mama tak menghendakinya." Kucing itu mendengus lembut. "Aku akan membantumu," kata kucing itu dengan suara yang menyenangkan. Kucing itu menghampiri Ibu Lina dan menggosok-gosokkan kepalanya pada kaki. Ibu Lina terkejut melihat kucing besar itu mendekati dirinya. "Mama, jangan takut," kata Benny. "Dia adalah temanku." Ibu Lina menatap kucing itu dengan hati-hati. Kucing itu tampak lembut dan penurut. Ibu Lina mencoba untuk menenangkan dirinya. "Baiklah, Benny. Mama izinkan kamu bermain di sawah, tapi kamu harus hati-hati." "Ya," kata Ibu Lina dengan nada yang lebih rileks. Benny bersuka cita. Dia mencium pipi ibunya dan berlari menuju sawah, ditemani kucing hitam besar itu. Kucing itu berjalan di samping Benny seperti seorang pengawal yang setia. Di sawah, Benny bermain dengan gembira. Dia berlari ke sana kemari, menangkap kupu-kupu, dan memainkan air di parit sawah. Kucing hitam itu menonton Benny dengan senyum yang lembut. Benny melihat anak-anak lainnya sedang bermain layang-layang.
Dia ingin bergabung dengan mereka, namun dia takut ketinggalan layang-layangnya di atas langit. Bisakah kau membantuku terbangkan layang-layangku? Tanya Benny pada kucing hitam itu. Kucing itu menangguk perlahan. Dia mengangkat layang-layang Benny dengan cakarnya dan melompat tinggi ke udara. Benny terkejut melihat kucing itu terbang di udara seolah-olah dia punya sayap. Kucing itu menjatuhkan layang-layang Benny ke udara dengan lembut, dan layang-layang itu terbang tinggi di atas langit. Benny berteriak kegirangan. Dia bermain layang-layang bersama anak-anak lainnya dengan gembira. Wah, layang-layangmu terbang tinggi sekali, Benny, kata salah satu anak. Ya, aku punya teman yang bisa membantuku menerbangkannya, jawab Benny dengan bangga. Anak-anak itu menatap Benny dengan heran. Mereka tak melihat siapapun yang membantu Benny. Siapa temanmu? Tanya anak itu lagi. Benny tersenyum tajam. Dia temanku yang rahasia, jawab Benny dengan nada misterius. Kucing hitam itu menurunkan layang-layang Benny dengan lembut dan kemudian menghilang di balik pohon kelapa. Benny menutupi rahasianya tentang kucing hitam itu. Dia takut jika orang-orang tahu bahwa dia berteman dengan makhluk gaib. Namun, setiap kali Benny bermain di sawah, kucing hitam itu selalu menemani dia. Kucing itu membantu Benny terbangkan layang-layang, menangkap ikan di parit sawah, dan menemani Benny bermain sepanjang hari. Benny merasa sangat bahagia. Dia memiliki teman yang setia dan membantunya dalam segala hal. Kucing hitam itu tak pernah menceritakan siapa dirinya, asal-usulnya, atau mengapa ia membantu Benny. Ia hanya menemani Benny dan menjalankan tugasnya sebagai teman yang setia. Seiring waktu, Benny semakin dekat dengan kucing itu. Dia sering bercerita tentang mimpi dan keinginannya pada kucing hitam itu. Benny menceritakan tentang ingin melihat laut yang biru dan bermain di pantai pasir putih. Kucing hitam itu mendengarkan cerita Benny dengan perhatian. Dia mengerti keinginan Benny untuk menjelajahi dunia dan menemukan petualangan baru. Suatu hari, kucing hitam itu mengajak Benny berpetualang. Ayo kita pergi ke laut, kata kucing hitam itu dengan suara yang menyenangkan. Benny terkejut mendengar ajakan kucing itu. Bagaimana kita bisa pergi ke laut? Laut jauh dari desa kita, kata Benny dengan bingung. Kucing hitam itu tersenyum tajam. Percayalah padaku, jawab kucing itu. Kucing hitam itu mengangkat Benny dengan cakarnya dan melompat tinggi ke udara. Benny terkejut dan menjerit kegirangan. Mereka terbang tinggi di atas awan. Benny melihat pemandangan yang indah di bawah mereka. Sawah yang hijau menyerupai karpet raksasa. Rumah-rumah desa terlihat kecil seperti mainan, dan gunung-gunung menjulang tinggi seolah menahan langit. Wah, indah sekali, teriak Benny dengan gembira. Setelah berjam-jam terbang, mereka sampai di pantai. Benny terkejut melihat laut yang berwarna biru kehijauan dan pasir putih yang menyerupai gula pasir. Benny bermain di pantai dengan gembira. Dia mencari kerang, membangun istana pasir, dan berenang di air laut yang segar. Kucing hitam itu menonton Benny dengan senyum yang lembut. Benny merasa bahagia dan terpenuhi. Dia sudah menjelajahi dunia dan mendapatkan petualangan yang tak terlupakan. Saat matahari mulai terbenam, kucing hitam itu mengajak Benny pulang. Mereka terbang kembali ke desa dengan cepat. Terima kasih, teman, kata Benny dengan senyum yang menawan. Aku sangat bahagia bisa berpetualang bersamamu. Kucing hitam itu menangguk perlahan. Dia kemudian menghilang di balik pohon kelapa di dekat rumah Benny. Benny terkejut. Dia tak menyangka kucing hitam itu akan menghilang begitu cepat. Aku ingin menemuimu lagi, teriak Benny ke dalam kegelapan. Namun, kucing hitam itu tak menjawab. Dia telah menjalankan tugasnya sebagai teman yang setia. Benny kembali ke rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan. Dia memiliki cerita petualangan yang menakjubkan untuk diceritakan kepada orang tuanya. Namun, seiring waktu, ingatan tentang kucing hitam itu semakin kabur. Benny tak lagi melihat kucing itu di dekat rumahnya. Ibunya tetap menempel padanya. Takut kehilangan Benny lagi, Benny merasa sedikit terkekang. Namun dia mengerti kekhawatiran ibunya. Suatu hari, ayah Benny mengajaknya ke pasar desa. Benny bersemangat menikmati keramaian dan berbagai dagangan yang menarik. Di salah satu sudut pasar, Benny melihat sekelompok anak-anak sedang bermain dengan mainan kuda-kudaan kayu. Benny ingin bergabung dengan mereka, namun dia tak memiliki mainan kuda-kudaan. Melihat keinginan Benny, ayah Benny membelikannya sebuah kuda-kudaan kayu. Benny bermain dengan gembira bersama anak-anak lainnya. Namun, saat Benny sedang asyik bermain, seorang anak laki-laki yang lebih besar menarik mainan kuda-kudaan Benny dan menolak untuk mengembalikannya. Ini kuda-kudaanku sekarang, kata anak laki-laki itu dengan sombong. Benny mencoba untuk merebut mainan kuda-kudaannya, namun anak itu lebih kuat dan menendang Benny hingga terjatuh.
Benny menangis kesakitan. Dia merasa sedih dan kecewa karena kehilangan mainan kuda-kudaannya. Melihat Benny terjatuh, ayah Benny berteriak marah pada anak laki-laki itu. Namun, anak itu menghilang ke dalam kerumunan orang di pasar. Ayah Benny mendekati Benny dan mencoba menenangkannya. Tidak apa-apa, Benny. Ayah akan membelikanmu mainan kuda-kudaan yang baru, kata ayah Benny dengan nada yang lembut. Benny menangguk perlahan. Dia masih sedih karena kehilangan mainan kuda-kudaannya. Namun dia juga merasakan kehangatan cinta dari ayah dan ibunya. Mereka kembali ke rumah dengan hati yang sedikit tertekan. Namun, kejadian di pasar itu memberikan pelajaran berharga bagi Benny. Benny mengerti bahwa kehidupan tak selalu berjalan lancar. Terkadang, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang jahat dan mencoba untuk menyakiti kita. Namun, Benny juga mengerti bahwa selalu ada orang-orang yang menyayanginya dan akan menolongnya ketika dia terjatuh. Benny mencari kucing hitam itu di pekarangan rumahnya. Namun kucing itu tak terlihat. Benny merasa sedih karena tak bisa bertemu dengan temannya itu. Aku ingin menceritakan tentang kejadian di pasar padamu, kata Benny dengan sedih. Benny mengingat kejadian di pasar itu dengan jelas. Dia teringat bagaimana anak laki-laki itu menarik mainan kuda-kudaannya dengan kasar dan menendangnya hingga terjatuh. Dia juga teringat pada kehangatan pelukan ayahnya dan kata-kata penenang yang dibisikkan ibunya. Benny berjalan ke dekat kuburannya. Dia berharap bisa bertemu dengan kucing hitam itu. Dia ingin menceritakan segalanya pada temannya itu. Benny menatap kuburan itu dengan sedih. Dia teringat saat dia terbangun di dalam kuburan itu 7 hari yang lalu. Dia teringat betapa senangnya dia bisa hidup kembali. Namun, setelah 7 hari itu, hidup Benny tak selalu berjalan lancar. Dia harus menghadapi tantangan baru dalam kehidupannya. Dia harus belajar untuk menghadapi orang-orang yang jahat dan mencoba untuk menyakiti dia. Benny duduk di atas kuburan itu. Dia menatap langit yang biru. Dia berharap bisa bertemu dengan kucing hitam itu lagi. Aku ingin menemuimu lagi, bisik Benny dengan sedih. Tiba-tiba, Benny merasa ada sesuatu yang menghinggap di bahunya. Dia menoleh dan terkejut melihat kucing hitam itu sedang duduk di atas bahunya. Kau datang lagi, teriak Benny dengan gembira. Kucing hitam itu menangguk perlahan. Aku menceritakan tentang kejadian di pasar padamu, kata Benny. Aku kehilangan mainan kuda-kudaanku dan aku terjatuh. Aku merasa sedih. Kucing hitam itu mendengarkan cerita Benny dengan perhatian. Dia mengerti perasaan Benny. Aku tahu, kata kucing hitam itu dengan suara yang menyenangkan. Tapi kau tak perlu sedih, aku akan membantumu. Kucing hitam itu melompat turun dari bahu Benny dan berjalan menuju rumah Benny. Benny ikut berjalan di belakang kucing hitam itu. Dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan kucing hitam itu. Kucing hitam itu menghilang di dalam rumah Benny. Benny menunggu dengan penasaran. Beberapa menit kemudian, kucing hitam itu muncul kembali. Dia membawa sebuah kotak kecil di mulutnya. Benny terkejut melihat kotak itu. Dia penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Kucing hitam itu menyerahkan kotak itu pada Benny. Benny membuka kotak itu dan terkejut melihat sebuah mainan kuda-kudaan kayu yang baru di dalamnya. Wah, kuda-kudaan yang cantik, teriak Benny dengan gembira. Kucing hitam itu tersenyum tajam. Dia kemudian menghilang di balik pohon kelapa di dekat rumah Benny. Benny merasa sangat bahagia. Dia memiliki mainan kuda-kudaan yang baru dan dia merasakan kehangatan persahabatan dari kucing hitam itu. Kucing hitam itu, meskipun tak dapat berbicara dengan kata-kata, selalu mengerti perasaan Benny dan menunjukkan perhatiannya dengan cara yang unik. Kejadian itu mengajarkan Benny bahwa persahabatan tak terbatas pada makhluk hidup yang sama. Kucing hitam itu, walaupun berasal dari dunia lain, menunjukkan kepedulian dan ketulusan yang tak terbatas. Benny terus bermain di sawah bersama anak-anak lainnya. Dia tak lagi merasa takut untuk berpetualang. Dia tahu bahwa selalu ada teman yang menjaganya. Walaupun teman itu tak selalu tampak di matanya, kucing hitam itu selalu menemani Benny dari kejauhan. Dia menonton Benny bermain dan melindungi Benny dari bahaya. Suatu hari, Benny bertemu dengan seorang perempuan tua yang sedang mencari kucingnya yang hilang. Perempuan tua itu menceritakan bahwa kucingnya berwarna hitam dengan mata hijau keemasan. Benny terkejut mendengar cerita perempuan tua itu. Dia mengingat kucing hitam yang menolongnya dan selalu menemani dia memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah kucingmu bisa terbang? Tanya Benny dengan penasaran. Perempuan tua itu tertawa. Kucingku tak bisa terbang. Nah, jawab perempuan tua itu. Dia hanya seekor kucing biasa. Benny menangguk perlahan.
Dia merasa sedih karena kucing hitam yang menolongnya bukanlah kucing biasa. Dia mengingat betapa istimewa kucing hitam itu. Kau tahu di mana kucing hitam itu berada? Tanya Benny dengan penasaran. Perempuan tua itu mengeleng. Aku tak tahu. Jawab perempuan tua itu. Aku sudah mencarinya selama berhari-hari, namun aku tak menemukannya. Benny bersedih mendengar cerita perempuan tua itu. Dia ingin menolong perempuan tua itu mencari kucingnya. Aku akan mencarinya bersamamu, kata Benny dengan tekad. Perempuan tua itu tersenyum dan mengangguk setuju. Benny dan perempuan tua itu berjalan mencari kucing hitam itu. Mereka mencari di seluruh desa, namun tak menemukan kucing itu. Benny merasa sedih. Dia ingin bertemu dengan kucing hitam itu lagi. Dia ingin menceritakan banyak hal pada temannya itu. Kucing hitam itu pasti sedang berpetualang, kata Benny dengan nada yang sedikit berharap. Perempuan tua itu mengangguk perlahan. Dia mengerti perasaan Benny. Mereka terus mencari kucing hitam itu, namun tak menemukannya. Benny mencium aroma yang sangat familiar. Aroma itu menyerupai aroma kucing hitam itu. Benny segera berlari ke arah sumber aroma itu. Dia menemukan sebuah kotak kecil terletak di bawah pohon kelapa dekat kuburannya. Benny mendekati kotak itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kalung kecil berbentuk bulat dengan gantungan kucing hitam. Benny terkejut melihat kalung itu. Dia mengingat bahwa kucing hitam itu selalu memakai kalung itu di lehernya. Benny menaruh kalung itu di lehernya. Dia merasa hangat dan tenang ketika memakai kalung itu. Terima kasih, teman, bisik Benny dengan sedih. Benny tahu bahwa kucing hitam itu tak akan menemani dia lagi. Kucing itu telah pulang ke dunianya. Namun, Benny tak pernah lupa dengan persahabatan mereka. Benny menjalani hidupnya dengan semangat dan kebahagiaan. Dia terus bermain di sawah bersama anak-anak lainnya. Dia tak lagi merasa takut untuk berpetualang. Dia tahu bahwa selalu ada teman yang menjaganya, walaupun teman itu tak selalu tampak di matanya. Benny menceritakan kisah kucing hitam itu pada anak-anak lainnya. Dia mengajarkan mereka tentang kepedulian, persahabatan, dan kekuatan cinta yang tak terbatas. Kisah Benny menjadi legenda di desa itu. Cerita tentang anak yang terkubur 7 hari dan hidup kembali menjadi pengingat bahwa keajaiban dapat terjadi kapan saja. Namun, yang paling mengharukan adalah semangat dan kebahagiaan Benny. Dia mengajarkan warga desa untuk tetap berharap dan menikmati kehidupan dengan sepenuh hati, bahkan dalam keadaan yang sulit. Kucing hitam itu mungkin telah pergi, namun kisahnya tetap hidup di hati Benny dan warga desa. Mereka akan selalu mengingat kucing hitam itu sebagai lambang kebaikan, ketulusan, dan persahabatan yang tak terbatas.